Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yesa, ini adalah segmen full story untuk chapter 1124. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas, dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Sahabat. Lanjut ke bagian cover menunjukkan Yamato yang menyelamatkan seorang wanita yang akan diculik, tapi kita belum tahu siapa penculiknya. Lanjut masuk ke bagian cerita. Chapter ini dimulai dengan adegan Morgan, Wapol, dan Vivi di kantor pusat koran ekonomi dunia. Morgan dengan penuh semangat akan mempersiapkan berita utama berikutnya yang akan menyebar ke seluruh dunia. Morgan berkata, Law versus Kurohige, Kid versus Akagami, dan topi jerami yang sudah membunuh Vegapunk. Nah, Vivi pun langsung membantah ketika Morgan mengatakan bahwa Luffy membunuh Vegapunk. Vivi berkata, kau pembohong, tidak ada orang pintar di dunia ini yang akan mempercayai beritamu. Nah, Vivi pun akan berhadapan dengan Morgan, sementara Wapol mencoba untuk menenangkannya. Di sini Morgan cukup kesulitan untuk meredakan Vivi karena Vivi tidak takut dengan ancamannya. Morgan pun berkata, aku benar-benar tidak peduli dengan dunia ini tenggelam atau apapun karena rumahku ada di atas langit. Mungkin ini akan menjadi zamanku sekarang. Kuak 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 kuak. Ya, kembali ke Pulau Egghead. Kita melihat Sentomaru meninggalkan pulau dengan perahu kecil. Dia pun tampak menangis. Selanjutnya, Akainu mencoba untuk menelepon prajurit angkatan laut yang ada di Pulau Egghead. Tapi mereka semua belum sadar karena pancaran Hausokuhage dari Joy Boy di chapter sebelumnya. Tapi akhirnya Kizaru pun bisa mengangkat telepon Akainu. Kizaru berkata, aku akan memerintahkan para prajurit muda untuk melaporkan semuanya setelah semua orang bangun. Kemudian Akainu pun menuduh jika Kizaru tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, di sini tanpa terduga Kizaru menjawab tuduhan Akainu dengan sangat serius. Kizaru berkata, Sakazuki, pernahkah kau membunuh sahabatmu sendiri? Aku bersikap lembut, jangan bercanda. Akainu pun langsung terdiam melihat jawaban Kizaru yang sangat emosional. Nah, ketika Kizaru mengatakan itu, kita melihat kilas balik kecil yang menunjukkan persahabatan antara Kizaru dan Vegapunk. Mereka berteman ketika Vegapunk baru akan memulai membangun Pulau Egghead. Ya, setelah flashback berakhir, Kizaru kembali mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Kizaru berkata, jika kau meragukan kemampuanku, datanglah ke sini dan lihatlah sendiri, dasar bocah. Nah, Akainu pun terkejut dengan nada bicara Kizaru. Akainu pun meminta maaf. Maafkan aku, brother. Kizaru masih emosional. Dia menjawab, diam, sudah terlambat untuk itu. Nah, kita kembali ke kapal Elbaf. Di sini kru topi jerami hanya minum sedikit. Kemudian mereka bersedih dan membatalkan pesta. Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper sedang merawat Lilith di sebuah sofa raksasa. Tiba-tiba Lilith pun terbangun. Chopper berkata, dia sudah bangun, aku sangat senang. Lilith pun melihat sekelilingnya dengan terkejut sambil menyentuh lubang suara. Usopp mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang berada di kapal raksasa. Itulah mengapa semuanya jadi sangat besar. Kemudian mereka menjelaskan kepada Lilith apa yang terjadi di Pulau Egghead. Usopp berkata, sulit untuk menyampaikan ini padamu, tapi kaulah satu-satunya Vegapunk yang berhasil kami selamatkan. Kami sungguh meminta maaf. Lilith menjawab, tidak apa-apa, aku mengerti sekarang. Aku baru saja diberitahu oleh semuanya. Selanjutnya Lilith mengatakan bahwa dia sangat lapar, ya karena dia sudah tidak terhubung dengan York, karena itulah dia butuh makanan. Selanjutnya kita melihat keadaan di meja makan para raksasa. Luffy yang biasanya makan dengan lahap kini terlihat suram. Dia masih merasa sedih dengan memakan anggur. Luffy berkata, sialan, aku sudah berjanji. Aku bilang aku akan menyelamatkan kakek apel itu, tapi aku tidak bisa melakukannya, padahal aku seorang Yonko. Nah, melihat kesedihan para kru topi jerami, Lilith pun berusaha menenangkan mereka. Lilith berkata, aku rasa itu sudah cukup. Aku menangis sebelumnya karena kematian semua orang, tapi itu hanya kematian dalam konsepsi kalian. Sederhananya, kami semua masih hidup. Kami hanya mati menurut kalian saja. Chopper terkejut. Dia bertanya, apa? Jadi kalian akan jadi hantu?
Lilith menjawab, ya bukan begitu maksudnya. Tapi aku ingin mengatakan jika kalian telah memenuhi janji untuk menyelamatkan kami Vegapunk. Ya, setelah mendengar kata-kata dari Lilith, Luffy dan seluruh kru topi jerami pun jadi kembali bahagia. Luffy keluar menuju para raksasa, dia pun berterima kasih. Usopp mengatakan kepada Zoro bahwa Luffy sudah kembali normal. Kemudian semua kru topi jerami dan Lilith bergabung dalam pesta tersebut. Nah, dalam pesta itu raksasa mengatakan kepada Luffy sesuatu hal yang dikatakan oleh Vegapunk dalam siarannya tersebut. Raksasa berkata, Vegapunk mengatakan bahwa dunia akan tergerak oleh orang yang akan menemukan One Piece. Menurut kalian siapa yang akan menjadi raja bajak laut? Luffy pun menjawab, hei coba kau pikir mengapa aku jadi bajak laut? Nah, selanjutnya dalam sebuah halaman ganda yang epik kita dapat melihat kru topi jerami, Lilith dan para bajak laut raksasa sedang melakukan perayaan dan mereka pun bersulang. Lalu Luffy pun kembali menegaskan, bahkan jika kalian mencoba untuk menghentikanku, sudah jelas bahwa akulah yang akan menjadi raja bajak laut. Ya, chapter ini ditutup dengan komentar narator yang mengatakan, dan kapal berlayar menuju arah timur laut ke negeri raksasa yang telah lama dinanti-nantikan. Ya, kemudian di sini masih ada panel terakhir yang ternyata cukup mengejutkan. Di sini menunjukkan sosok siluet seseorang yang sedang minum di pantai Elbaf. Orang misterius itu pun mengatakan, datanglah. Ya, karakter misterius itu ternyata memang sedang menunggu Luffy dan kru topi jerami. Jadi kira-kira apakah dia itu musuh ataukah teman lama? Ya, menarik untuk dinantikan. Ya, editor kembali memberikan komentarnya di sini. Dia menuliskan seseorang sedang menunggu mereka di pulau raksasa. Ya, chapter ini pun berakhir dan kabarnya minggu depan libur dulu guys. Oke, itu aja segmen full story untuk chapter 1124 ini. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!